Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini di channel yang membahas tentang investasi saham, khususnya bagi pemula. Nah, kali ini kita ingin membahas tentang pertanyaan yang mungkin paling mendasar dulu ya bagi teman-teman yang mungkin selama ini belum pernah masuk ke dunia saham, yaitu apa sih saham itu gitu ya. Nah, mungkin di luar sana banyak persepsi macam-macam ya tentang dunia saham itu sendiri. Ada yang bilang itu judi ya, dimana kita hanya untung-untungan. Ketika naik kita untung, ketika turun harganya kita rugi ya. Ada mungkin juga yang menganggap riba, kan ada yang menganggap ngepet ya, dimana nggak perlu kerja, nggak perlu usaha, duit datang ke kita gitu ya. Tapi saya tidak ingin mengomentari saham itu apakah ketiga hal ini atau bukan ya. Nah, saya hanya ingin menjelaskan tentang saham itu sendiri. Nah, nanti teman-teman silahkan menilai apakah saham itu adalah bagian dari judi, riba, atau ngepet ya. Baik, secara sederhana saham adalah bukti hak kepemilikan perusahaan. Nah, jadi kayak kita beli tanah ya. Ketika kita beli tanah, maka tanahnya nggak kita bawa pulang ya, nggak kita serok, nggak kita simpan ke kamar kita gitu ya. Tetapi yang kita dapatkan adalah sertifikat atau bukti bahwa kita memiliki tanah di lokasi tersebut. Begitupun dengan ketika kita membeli saham. Nah, perusahaannya nggak kita bawa pulang ya, mejanya, peralatannya, atau bahkan karyawannya nggak boleh semena-mena kita pecat gitu ya. Tapi ketika kita beli saham, maka yang kita dapatkan adalah lembar saham itu, dan lembar saham itu adalah bukti hak kepemilikan sebuah perusahaan. Oke, ini contoh ya biar gampang memahaminya. Nah, misal ini gerobak bakso ya, atau usaha bakso. Nah, usaha bakso ini membutuhkan modal 10 juta. Nah, dari 10 juta ini, nah nanti kepemilikannya ini bisa dibagi-bagi dengan cara dibagi 10 lembar saham, di mana satu lembar saham harganya 1 juta. Nah, sehingga 1 juta dikali 10 itu modal 10 juta dapat terkumpulkan. Nah, sehingga ketika kita beli 2 juta, maka kita dapat 2 lembar saham atau 20% kepemilikan dari warung bakso ini gitu ya. Kalau kita beli 1 juta, artinya yang kita dapatkan adalah 1 lembar saham atau 10%. Jadi kita memiliki 10% dari kepemilikan warung bakso ini. Ini beberapa contoh ya perusahaan yang dapat kita sahamnya dapat kita beli. Salah satu ciri-cirinya adalah di belakang nama perusahaan tersebut ada TBK-nya ya. TBK ini artinya terbuka. Artinya adalah perusahaan yang dapat dimiliki publik. Jadi semua orang bisa memiliki perusahaan ini, memiliki hak bagian dari kepemilikan perusahaan ini dengan membeli sahamnya gitu ya. Ini misalnya beberapa contoh ya. Adaro Energi Tbk, Bank Rakyat Indonesia Tbk, Sariguna Primata Tbk. Nah, di mana itu tadi bakso ya, modalnya 10 juta itu bisa dibagi-bagi ya kepemilikannya. Apalagi perusahaan-perusahaan besar yang modalnya mungkin miliaran, puluhan miliar, bahkan triliunan, bahkan ratusan triliun gitu ya. Nah, misalnya sini Adaro Energi Tbk. Ini nanti kepemilikannya itu dibagi-bagi ya sesuai dengan modal yang disetorkannya. Misalnya ini PT Adaro Strategic Investment memiliki 43,91% hak kepemilikan dari Adaro Energi. Terus Gahril Badi Thohir ya atas nama pribadi memiliki 6,18%. Nah, terus ada 49,91% dimiliki oleh orang lainnya ya, selain 2 orang ini. Terus ini ada Bank BRI ya, 56,75% itu dimiliki oleh negara Republik Indonesia ya, karena ini BUMN ya. Nah, sedangkan 43,25%-nya dimiliki masyarakat. Nah, jadi kita semua bisa menjadi bagian dari BRI ini ya, dengan cara membeli saham di antara 43,25% ini. Juga Sariguna Primata Tbk atau Cleo ya, produknya kita kenal Cleo. Ini kita bisa dilihat sendirilah siapa aja pemiliknya. Intinya perusahaan-perusahaan yang TBK ini nanti kepemilikannya itu bisa kita beli ya.
Ini contoh Cleo ya. Misalnya ini contoh Cleo ini membutuhkan modal 1 triliun ya. Untuk mendirikan sebuah Cleo ini ya, perusahaan tadi Sariguna Primata Tbk ini membutuhkan modal 1 triliun. Nah, jadi diputuskan ya, dipecah, dibagi-bagi kepemilikannya dengan cara dibuatlah 1 miliar lembar saham, di mana masing-masing lembar saham itu harganya Rp1.000. Nah, sehingga Rp1.000 dikali 1 miliar lembar saham itu dapat terkumpul modal 1 triliun. Nah, jadi dari 1 triliun ini nanti 81,43% dimiliki oleh pengelola. Siapa pengelolanya ini? PT Tan Corp Global Abadi, PT Tan Corp Global Sentosa. Nah, dua ini nanti memiliki 81,43%. Sehingga modal yang dibayarkannya ya 81,43% dari 1 triliun ini ya. Berapa itu? Hitung sendiri ya. Terus di sini masyarakat atau publik memiliki 18,57. Jadi 18,57% perusahaan ini dimiliki oleh publik. Jadi 18,57% dari 1 triliun ini duitnya itu didapatkan dari masyarakat. Atau 18,57% ini jumlah sahamnya adalah 185 juta lembar saham ya. Nah, ini 150 juta lembar saham ini nanti dapat kita beli, dapat kita miliki melalui bursa saham atau pasar saham atau tempat kita membeli saham atau menjual sahamnya. Misal kita punya modal 1 juta, kita ingin membeli saham Cleo ini dengan modal 1 juta ini, maka kita dapat 1000 lembar ya. Kenapa? Karena tadi 1 lembarnya harganya 1000. Nah, jadi kalau modalnya 1 juta, maka yang kita dapatkan adalah 1000 lembar. Dimana kalau dihitung 1000 dikali 1000 lembar, maka totalnya adalah 1 juta. Jadi pertanyaannya kemudian adalah, buat apa kita membeli saham Cleo ini gitu? Apa sih keuntungannya kita membeli saham Cleo ini gitu ya? Nah, keuntungan membeli saham itu ada 2. Yang pertama melalui dividen, yang kedua melalui capital gain. Oke, kita bahas pertama dividen dulu. Dividen adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Contoh, kembali lagi ke analogi bakso tadi ya. Misalnya bakso ini memiliki bakso ini kan jualan bakso sehingga mendapatkan keuntungan bersih misalnya 1 juta sebulan, sehingga per tahun itu adalah 12 juta. Nah, dari 12 juta keuntungan bersih usaha bakso ini nanti dibagi 2 lagi. Sebagian diputar buat modal usaha. Misal di sini 4 juta ya, 4 jutanya diputar buat modal usaha lagi. Misalnya buat nambah gerobak baru atau nambah peralatan baru gitu, atau disimpan dulu di dalam kas perusahaan ini sehingga nanti ketika tahun depan dapat laba lagi, dapat buka gerobak baru atau cabang baru gitu ya. Nah, sebagian dari 12 juta ini, laba 12 juta ini nanti juga dibagi ke pemegang saham atau dibagi ke pemilik ya. Itulah yang disebut tadi dengan dividen gitu ya. Jadi laba perusahaan yang dibagi kepada pemegang saham. Misalnya di sini tadi karena 4 jutanya dipakai buat usaha, maka 8 jutanya lah yang dibagi ke pemegang saham. Jadi ketika tadi kita memiliki bakso ini 10%, maka kita dapat 10% dari 8 juta. Nah, berapa itu? 800.000. Nah, jadi setahun kita dapat 800.000 dari keuntungan perusahaan ini. Atau misalnya kita memiliki 20%, maka yang kita dapatkan berarti 1.600.000 ya. Jadi laba perusahaan bakso ini nanti dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan presentasinya masing-masing. Terus yang kedua adalah keuntungan dari capital gain. Capital gain adalah kenaikan harga saham. Nah, kenaikan harga saham itu apa? Misal tadi di awal ya, kita beli bakso ini 1 lembar saham harganya 1 juta. Kita diamkan, kita tidur, kita lupakan, 3 tahun lagi usaha ini berkembang dari 1 gerobak jadi 2 gerobak, dari 3 gerobak
dari 2 gerobak jadi 3 gerobak, dari 3 gerobak jadi 5 gerobak, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu saja aset perusahaan, aset warung bakso ini awalnya 10 juta bisa jadi 50 juta ya, ketika warungnya sudah jadi 5. Nah, sehingga harga satu lembar sahamnya bukan lagi 1 juta, tapi bisa jadi 5 juta. Nah, jadi inilah yang dinamakan capital gain ya. Jadi kenaikan harga saham. Jadi misalnya kita di sini belinya 1 juta, seiring pertumbuhan aset perusahaan ini harganya jadi 5 juta, maka ketika kita menjual, kita bisa menjualnya seharga 5 juta. Kita untung 4 juta gitu ya. Ini contoh ya. Contoh kinerja Cleo ya. Nah, dari sini kita dapat lihat ya, ekuitas ini adalah aset perusahaan yang sudah dikurangi hutang ya. Dari sini kita dapat lihat bahwa Cleo ini kinerjanya terus meningkat. Nah, dari laba keuntungan bersihnya itu dari 5 miliar, tahun 2016 naik jadi 39 miliar, tahun 2017 naik lagi jadi 50 miliar, naik lagi 64 miliar, naik 2 kali lipat ya, dari jadi 129 miliar. Bahkan di keadaan Covid kemarin, krisis kemarin, orang tetap beli air minum ya, tetap ngisi galon, hingga laba Cleo tetap naik jadi 131 miliar. Begitupun dengan asetnya ya, dari 148 naik jadi 198 miliar, dan seterusnya bisa kita lihat ini terus naik. Makanya di sini dapat kita lihat ya harga sahamnya ya. Harga saham Cleo misalnya dulu ya 2000 berapa ini, sekitar 2017-an lah. 2017-an kita lihat di sini ini sekitar 100-an lah harganya, di bawah 100. Nah, sekarang 2021 harga saham Cleo di sini ya harganya adalah 470. Jadi misalnya dulu 2017 kita beli saham Cleo 1 juta, sekarang kita tunggu selama 3 tahun, kita investasi selama 3 tahun. Kalau kita butuh duit, kita bisa menjualnya seharga 4,7 juta ya. Jadi duit 1 juta yang kita investasikan dulu, sekarang harganya sudah 4,7 juta ya. Kalau kita belinya 10 juta, maka sekarang bisa 47 juta gitu ya. Nah, seiring dengan tadi kinerjanya terus meningkat, sehingga harga sahamnya di pasar juga terus meningkat gitu ya, karena berubah ya perusahaan ini dari asetnya 148 miliar, seiring berjalannya waktu sudah hampir 895 miliar ya. Jadi tentu saja nilai harga sahamnya juga terus meningkat gitu ya. Termasuk dengan ini ya, ini BCA ya, BCA labanya asetnya terus meningkat, sehingga harganya sahamnya juga terus meningkat. Nah, misalnya dulu 2014 ya, kita beli saham BCA seharga ya sekitar 10.000 ya di sini ya. Sekitar 10.000, mungkin di bawahnya ya, anggaplah 10.000. Nah, sekarang 2021 kita bisa menjualnya di harga 31.000 ya. Misalnya dulu kita beli 1 juta, sekarang kita bisa jual seharga 3,1 juta ya. Kenapa ini bertambah tadi harganya naik? Karena juga asetnya bertambah dari dulu 594 triliun, sekarang asetnya sudah 1.000 triliun ya. Jadi kenaikannya 2 kali lipat, sehingga harga sahamnya juga terus meningkat. Oke, kurang lebih itu keuntungan yang kita dapatkan dari kita membeli saham, dan konsep dari mana sih keuntungan itu datang gitu ya, dan konsep apa sih saham itu gitu ya. Jadi sederhananya adalah ketika kita membeli sebuah saham, maka kita ikut memiliki perusahaan tersebut ya. Jadi ketika Cleo membuka ratusan lapangan kerja, maka sebenarnya ketika kita memiliki saham Cleo walaupun cuma 0,00001%, maka kita turut berperan, turut serta dalam bagian dari perusahaan yang membuka lapangan kerja tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan tunggu lagi materi-materi kami di tayangan-tayangan berikutnya. Insya Allah nanti akan banyak hal-hal yang lain akan kita bahas ya. Pertama, ini akan menjadi pertanyaan lagi, nanti bagaimana sih gitu ya, saham apa sih yang bagus yang dibeli gitu ya, terus ya bagaimana cara investasi di saham ini. Terima kasih, itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.